Pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kota Batam justru tetap melanjutkan rencana pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD. Hal ini tentu menjadi perdebatan dan juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana dengan pandangan dari akademisi Unrika? Untuk itu hari ini saya akan langsung saja telah terhubung melalui virtual Zoom. Hari ini saya dengan bersama Pak Rahmayandi Mulda, akademisi Universitas Riau Kepulauan. Halo, selamat siang Pak Rama, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak Yuli, Alhamdulillah sehat. Ya Pak Rama, terima kasih banyak atas waktunya hari ini bergabung di dialog kita yang akan mengangkat tema terkait mobil dinas baru pimpinan DPRD Batam. Nah, untuk itu saya langsung saja nih Pak. Kalau menurut dari Anda sendiri, pengadaan mobil dinas senilai miliaran rupiah yang berjumlah 4 unit ya Pak ya. Nah, itu di tengah kebijakan efisiensi ini seperti apa kalau dinilai dari kebijakan publik? Ya kalau dilihat dari segi kebijakan publiknya, ya kita harus melihat dulu urgensinya seperti apa terkait pengadaan mobil dinas untuk para pimpinan anggota dewan ini. Karena kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah pusat yang saat ini digalakkan terkait masalah efisiensi, saya rasa kurang pas ya. Karena kalau sifatnya ini kan mobil dinas, ini kan lebih kepada mobilitas atau akomodasi para anggota-anggota pimpinan yang ada di DPRD Kota Batam. Di sisi lain masih banyak hal-hal yang sifatnya lebih urgent, misalnya masalah penanganan sampah, kemudian masalah banjir, masalah-masalah sosial, itu kan sifatnya sangat urgent ya untuk segera ditangani. Di sisi lain kalau terkait masalah mobil dinas ini ya saya rasa tidak terlalu sangat urgent ya kalau dalam kondisi Kota Batam saat ini ya, karena ya mungkin masih ada mobil-mobil dinas yang sebelumnya bisa dipakai gitu. Dan saya rasa di beberapa tempat pun yang ada di daerah di Indonesia sebenarnya sudah ada juga program-program pengadaan kendaraan mobil dinas yang baru, tetapi ya mengingat situasi saat ini yang dialami oleh Indonesia secara umum ya, justru ya beberapa kepala daerah yang dalam hal pengadaan mobil dinas justru dibatalkan dan dialihkan kepada hal-hal yang lain yang lebih krusial, utamanya terkait sekarang ini masalah sampah. Kalau seperti contoh kasusnya kemarin di Jogja, itu ya wali kotanya ya nggak dialihkan dana pengadaan mobil dinas ini untuk masalah penanganan sampah. Saya rasa gitu. Dan ya itu tadi kembali lagi ya eh, kita saat ini situasinya kurang baik-baik saja, maka itu ya perlu kita berpikir ulang kembali
bagaimana memprioritaskan masalah-masalah yang sebenarnya sangat urgen dihadapi oleh masyarakat. Itu Nah, Mbak, sebentar. kemudian juga mungkin dikoreksi jika salah karena memang kita juga setelah mencoba untuk mengundang pimpinan DPRD Batam untuk bergabung namun belum bisa bergabung hari ini bersama kita. Dan juga kabarnya jika kita melihat dengan berita-berita yang sudah beredar bahwa memang anggaran ini sudah disusun jauh sebelum efisiensi ini ada. Nah, tapi Pak, jika kita bersikap, bagaimana Anda menilai sikap dari wakil rakyat kita sendiri terhadap alokasi anggaran meskipun memang jika kita tahu bahwa anggaran mobil dinas ini memang tidak terdampak dari efisiensi. Tapi seperti apa mungkin Anda menilai mereka bersikap dalam pengelolaan maupun alokasi anggaran tersebut, Pak Rama? Ya kalau pernyataannya bahwa itu tidak terdampak kepada efisiensi ya memang sih kalau dilihat dari pusat ya itu kalau terkait masalah pengadaan mobil dinas belum tersentuh begitu dalam, tetapi yang menjadi problemnya ini ya kita ini saat ini ya fokusnya sebenarnya ya prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu penggunaan anggarannya. Jangan sampai misalnya hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat ataupun dalam masalah penanganan ekonomi yang tidak berefek langsung ya harus dipikirkan ulang dan itu bisa dialihkan sebenarnya. Dan saya rasa tidak terkunci lah ininya, tidak terkunci anggarannya itu tidak memang harus dipatok untuk mobil dinas, tidak seperti itu juga. Masih bisa kok mengalami proses perubahan dengan prosedur yang ada. Tuh. Oke, artinya tadi anggaran tersebut masih bisa dialihkan untuk sesuatu yang lebih urgent kepentingan masyarakat, begitu ya Ya, Pak Rama? ya, Nah, masih bisa. oke, nah tapi seperti kita tahu meskipun pemerintah pusat sendiri memang tidak dari anggaran pengadaan mobil dinas ini memang tidak tersentuh oleh efisiensi tadi, ya Pak Rama. Tapi melihat ini, apakah menurut Anda sikap ini adalah sebuah inkonsistensi dalam implementasi kebijakan efisiensi? Seperti apa Pak Rama? Ya kalau dibilang tidak konsisten ya enggak juga, tetapi ya kita kembali lagi kepada eh, apa namanya tanggung jawab kita sebagai pejabat publik, kita peduli kepada masyarakat atau persoalan-persoalan yang di daerah yang mana kita prioritaskan itu, karena ya jangan sampai kesannya pejabat ini ya lebih mengedepankan kenyamanan dalam hal semasa menjabat, itu yang menjadi problematikanya. Jadi terkesan nantinya ya masyarakat jadi kurang empati karena ya itu tadi kalau pejabat ini ya sebenarnya ya fungsi utamanya ya melayani masyarakat itu sendiri, itu bukan melayani dirinya untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas-fasilitas selama menjabat itu. Harusnya itu yang menjadi kita kedepankan sebagai pejabat publik itu. Nah, tadi menyinggung terkesan masyarakat menjadi kurang empati terhadap para pejabat ataupun mungkin wakil rakyatnya. Nah, tapi dengan adanya hal ini menurut Anda akan mempengaruhi tingkat kepercayaan baik Anda sendiri ini sebagai masyarakat ataupun mungkin masyarakat Batam secara luas. Pendapat Anda seperti apa Pak Rama? Ya tergantung kalau itu sifatnya eh, lebih pemerintahan ini terbuka, ya pasti itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat itu sendiri. Ya kalau misalnya ditutup-tutupi, terkesan tak ada masalah, ya biasa-biasa saja jatuhnya gitu. Jadi ya tergantunglah kita di sini baik itu media, masyarakat menyikapinya seperti apa. Ya kalau kita ini ya sebagai akademisi ya ataupun sebagai media ya harusnya fungsinya di situ. Ada fungsi kontrol yang harus kita jalankan. Utama dalam hal ini mengontrol kita kepada pejabat-pejabat publik ya jangan sampai ya sebagai pejabat eh, menggunakan jabatannya ini ya bukan untuk kepentingan masyarakat tetapi ya untuk kepentingan
pejabat itu sendiri. Itu yang harus kita suarakan juga. Perlu kita buka ke masyarakat yang lebih luas supaya ya masyarakat tahu bahwa ya pejabat kita saat ini ya yang mana yang diprioritaskan. Itu Nah, apakah hmm? hmm, Ya, apakah itu kemudian Pak Rama, sebagai seorang akademisi yang memang Anda juga adalah warga Batam, sebenarnya persoalan apa dengan anggaran mobil dinas tersebut yang menurut Anda bisa diprioritaskan? Seharusnya anggaran itu untuk dialihkan menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. jadi gini, Batam ini kan yang lagi isu-isunya ya, baik itu masalah banjir, kemudian sampah, walaupun sebenarnya sudah ada kemarin beberapa bin ataupun mobil untuk penanganan sampah ya, saya rasa perlulah lebih ditingkatkan lagi karena ya sangat krusial sebenarnya. Kemudian belum lagi masalah-masalah sosial gitu. Ya harusnya ya lebih diprioritaskan lah persoalan-persoalan seperti itu untuk di Kota Batam. Pendidikan, itu. Oke, kemudian Pak Rama, closing statement dari Anda apa mungkin pesan kepada para pemangku kebijakan daerah di sini juga wakil rakyat kita dan juga mungkin kepada masyarakat Kota Batam terkait dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan banyak orang, Pak Rama? Oke, kalau terkait masalah ya pesannya ya sih ya lebih pada persoalan lebih pejabat publik ini ya harus lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Jangan sampai ya masyarakat ini merasa tidak rasa simpatinya kepada pejabat publik itu ya semakin hari akan semakin berkurang apabila ya kalau pejabat publik ini ya lebih mementingkan ya egonya, kemudian lebih memprioritaskan kenyamanan dalam menduduki jabatan. Ya itu yang menjadi ininya pesan utamanya. Ya lebih utamanya ini lebih peka lah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Memprioritaskan anggaran yang lebih penting dan lebih urgent untuk menyelesaikan hal-hal yang dialami oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rama atas waktunya dan juga pandangan Anda terhadap persoalan yang memang hari ini sedang kita sama-sama lihat ya Pak Rama terkait Ya, dengan efisiensi lalu juga ada pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kota Batam. Terima kasih banyak Pak Rama atas waktunya hari ini. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama akademisi Unrika Rahmayandi Mulda. Dan terima kasih telah menyaksikan dialog kali ini. Semoga informasi tadi menjadi bermanfaat untuk Anda. Dan saya Liandini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.